Oke. Hai. Kan kamu hostnya toh, aku Oh kan main iya, jawab oke. toh. Apa Febri Talk ya? Ini ngantuk ini ngeblank kabeh. Iya, Kak. Iya. Hai teman-teman Febri Talk, kembali lagi di podcast kali ini masih bersama kami ya. Melanjutkan cerita horor ya di podcast sebelumnya, episode sebelumnya. Bener. Masih tentang horor-horor pastinya ya, karena kan seru banget ya kalau cerita horor tuh kayak menegangkan. Seru. Iya, kayak sampai berdiri bulu-bulu kudu gitu. Merinding. Kemarin tuh kita cerita sampai mana ya? Terakhir itu cerita apa ya? Yang di yang di Bali. Ya benar, yang di Bali. Terus kan kita sempat Cenoni juga sempat mention yang ceritanya katanya ada yang lebih menegangkan lagi, lebih seru sih. Yang katanya juga nggak cuma Cenoni aja kan yang apa ya, yang mengalaminya. Bener. Gitu kan. Hampir semua itu ya aku, ya Koheru dan kru-kru yang lain itu juga sempat mengalami gitu loh. Jadi nggak hanya aku aja tapi semuanya juga ikut mengalami. Ini kelihatannya kedengarannya lebih seru ya, lebih menegangkan lagi. Nah, boleh di jeng. Jadi ini aku mulai aja ya, langsung aja. Ke topik pembicaraan ya. Topik kali ini memang kita bicara tentang seru-seruan gitu ya. Seru-seruan nggak hanya seru-seruan ceritanya, tapi kita ngobrolnya juga seru-seruan. Betul. Gitu. Jadi pas waktu itu memang kan kita lagi ada photoshoot ya. Photoshoot itu memang Koheru ini sukanya foto-foto yang berkonsep ya. Jadi memang harus disetting sedemikian rupa sehingga menciptakan foto itu yang hidup bercerita gitu ya. Jadi kita lihat foto itu kita udah ngerti, nyampe gitu loh. Oh ini maksudnya seperti ini gitu ya. Jadi memang harus benar-benar dikonsep. Nah konsep kali ini tuh memang ceritanya itu memang yang ada cewek gitu ya. Ini cerita maksudnya konsep fotonya itu ada cewek yang dia itu kesakitan di rantai. Dirantai ya. Lehernya dirantai, tangannya, terus dia itu penuh luka ya, diseret terus kayak psikopat gitu loh modelnya. Siapanya? Ceweknya ini? Enggak, yang cowok. Jadi ceweknya ini sebagai korban ya. Jadi si cowok ini dia itu kayak sambil nyembur api, sambil ini buatan kan ceritanya? Buatan. Ngarang gitu, tapi berkonsep gitu. Jadi ceritanya cewek itu diseret gitu ya pakai rantai. Rantainya itu kira-kira berapa kilo ya? Berat banget ya, memang berat banget. Nah aku itu ya kerasa ya, kalau di leher itu seperti apa kan ya kerasa. Ini apa ngebayangin apa gimana sih maksudnya ceritanya itu? Imajinasi seorang fotografer. Gitu ya. Nah kebetulan Heru itu kan suami aku gitu loh ya, jadi panggil aja aku Heru gitu ya, biar lebih akrab. Jadi di situ dia itu menggambarkan seorang psikopat ya, terus mau ngebunuh, ceritanya itu gitu. Nah cewek itu disiksa dulu sedemikian rupa, jadi dia itu pakai baju sambil darahnya kayak kececeran di mana-mana, sambil dia menahan sakit, sambil diseret sama seseorang psikopat ya, pakai rantai, terus dia sambil nyemburin api gitu. Nah itu tempatnya, lokasinya itu di Lumpur Lapindo. Nah di situ Lumpur Lapindo Sidoarjo itu ya. Benar, di situ Koheru itu memang kan biasanya namanya juga
fotografer ya, pasti dia tahulah penempatan posisi lampu itu di mana gitu ya, sehingga menciptakan foto yang berdimensi gitu, yang kayak hidup gitu ya. Nah di situ Ko Heru ini sempat blank, dia nggak ngerti, jadi blank itu lampu ini harus aku tempatin di mana sih gitu loh, biar suasananya itu kayak hidup. Nah di situ Ko Heru ngeblank, jadi kita break dulu. Akhirnya break ya 15 menit mungkin ya, sambil Ko Heru tuh mikir ya ditempatin di mana. Nah aku itu menyendiri. Ini channelnya waktu itu sebagai apanya? Talent lah. Yang modelnya. Model. Ya, modelnya. Nah, aku menyendiri, sementara Ko Heru itu bingung nata lampu ditaruh di mana, posisinya model ini di mana, kayak gitu loh. Aku menyendiri sambil tiduran di atas lumpur lapindo. Nah, kebetulan lumpurnya itu lagi kering. Pas itu memang musim panas ya. Musim panas, jadi lumpurnya itu nggak ambles, jadi bisa tiduran di situ, bisa pokoknya nggak ambles lah ya, kering. Nah aku sendirian menyendiri, maksudnya itu aku mendalami peran lah ya, biar nanti itu pas di foto itu ekspresinya dapet, feel-nya dapet, bener kayak gitu. Terus gayanya juga pas. Mendalami peran gitu. Benar banget, mendalami peran. Nah di situ aku sambil tiduran, sambil agak-agak ngelamun gitu loh. Nah udah pikiran kemana-mana ya, sambil bayang-bayangin bla 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 bla. Nah terus akhirnya kita take foto lagi. Oke yuk foto lagi yuk. Oke foto, tetep nggak nemu sama sekali lightingnya ini. Ya bener, lightingnya itu di mana ditaruh di sini itu nggak dapet, di sini itu jelek, di situ jelek. Terus dari sekian banyak kru, di situ kan ada videografer juga, ya kru-kru lain juga gitu ya. Nah di situ ada videografer. Nah videografer itu krunya Ko Heru. Nah videografer itu biasanya kalau shoot atau take video itu memang jarang sekali pakai lighting. Jadi lightingnya itu sederhana gitu. Jadi ya, natural gitu ya. Jadi hampir nggak pernah pakai lighting. Dia nggak ngerti sama sekali lighting itu seperti apa gitu loh. Terus tiba-tiba videografer itu ngebisikin Ko Heru, kok lampunya ditaruh di sebelah sini, yang itu dipindahin ke sini, yang itu dipindahin ke sini. Tiba-tiba kayak tahu nyuruh gitu. Dan Ko Heru itu orang yang gimana ya, agak-agak saklek gitu loh. Kok kayaknya jelek ya, biasanya itu gitu. Tapi pada saat itu dia itu kayak oke, ya dipindah, manut nurut, oke dipindah, itu taruh situ, itu taruh situ. Jadi dia nurut sesuai arahan videografer. Itu udah mulai janggal, maksudnya udah mulai aneh gitu. Nggak ngerasa. Nggak ngerasa. Jadi ya berjalan aja gitu loh. Ya udah, aku sesuai iniku ya, aku sebagai talent ya memerani kayak gitu ya. Oke, aku all out di situ. Aku nggak ikut. Oh lampunya kayak enggak. Jadi aku cuma nunggu aja diem gitu ya. Jadi Ko Heru merintah ini. Oh itu taruh situ ya, tolong itu taruh situ, itu pindah sini, pindah situ. Akhirnya difoto jebret. Berapa kali foto ya? Nggak banyak. Ya cuman paling banyak 5 biji ya. 5 biji dari habis maghrib ya. Habis maghrib ya. Dari habis maghrib sampai jam 8 atau jam 9. Berarti itu shootnya malam? Iya, malam. Jadi durasi segitu panjang ya, hanya keambil dapat paling banyak 5. Itu 5 itu yang paling bagus atau memang sudah semua hasil fotonya cuma 5? Yang paling bagus cuma 5 terakhir. Jadi fotoan terakhir 5 biji itu paling banyak loh ya. Kalau nggak salah 5.
Oke. Nah, namanya seorang fotografer selesai foto, itu kan pasti penasaran kan Mhm, hasilnya itu seperti mhm. apa, kan penasaran. Akhirnya diedit-edit. Nah, pas itu kan, memang pas itu kan belum nikah ya, jadi Mhm, kan kita beda rumah ya, mhm, nggak mhm. tinggal serumah. Nah, di situ kok Heru WA, Ini udah balik ya "Udah ceritanya, udah balik, udah balik. pulang." "Oke, udah pulang yuk, udah malam jam 9-an lah." Yaitu kita pulang, ngedit lah, penasaran hasil foto tadi itu seperti apa, Mhm. gitu. Nah, itu selesai ngedit tengah malam ya, tengah malam. Oh langsung diedit ya? Heeh, langsung diedit. Dia WA, "Aku ngedit foto ini, kok aku nangis sendiri ya?" "Loh iya ta?" Aku tanya gitu, "Iya ta?" Nangis, bener-bener nangis? Ya aku kan nggak ngerti Oke, oke. Heeh, psikonya heeh, di heeh, situ heeh. kayak apa ya, realnya kayak apa, nggak ngerti. "Oh iya ta?" Oh gitu. "Iya, aku lihat itu kok rasanya kayak kepengen nangis," gitu loh. Heeh. Nggak ngerti kenapa gitu loh. Terus, besok paginya, semuanya ngumpul ya, semuanya ngumpul, diliatin lah ke orang-orang ya, Ke ke kru-kru. kru, ke aku juga. Jadi kayak fotonya, gambarnya itu kayak, eee, nyata gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak, Mhm, gambar itu berbicara. mhm, Rasanya mhm. itu seperti itu. Jadi kayak semua itu ngerasain, kepedihan, Mmm, terus sakit hati, mhm. campur aduk jadi satu, sampai merinding. Mungkin ada fotonya, bisa ditayangkan? Nah, di cring gitu ya. Ada nggak sih fotonya? Ada ya, ada, Oke. gitu. Terus, eee, pas itu ke rumah temen aku, temennya Oke. Koheru juga ya. Nah, diliatin lah, "Aku kemarin sempet moto ini Bu, Mhm. boleh dilihat. Ini kenapa kok aku lihat fotoku ini sendiri itu jadinya kayak gimana gitu loh, Mmm. sedih, sakit hati, terus merasa terzolimi, ya wes Mmm. pokoknya yang pedih-pedih gitu loh. Begitu lihat ini, sudah jangan dilihatin sama saya nggak tahan." Dia bilang kayak gitu. Oke. Dan aku di situ nangis. Lihat foto itu? Iya, mungkin pas diliatin ke kru aku cuman lihat sekilas Mhm, aja. Tapi pas di situ aku lihat, maksudnya bener-bener lihat dengan seksama ya, mhm, bener-bener tak tamatin, itu mhm, aku nangis. Dan aku cerita, iya memang, eee, pas, eee, take foto itu memang aku menyendiri, mhm, terus, kayak mendalami peran, mmm, kayak gitulah ya. Jadi pikiranku itu sempat kemana mana. Dan akhirnya terjadilah foto itu tadi. mmm, Jadi dengan mimik aku seperti itu, mhm, ekspresi aku seperti itu, ya, apa ya, mencerminkan apa ya, mewakili perasaan-perasaan yang ada di situ gitu loh, mmm. kayak gitu. Jadi, "Sudah Pak Heru, jangan dilihatin ke saya ya, saya benar-benar nggak tahan." Nggak tahan, pengen nangis juga? Nggak tahan lihat foto itu, sudah intinya saya nggak tahan lihat foto itu. Jangan dilihatin ke saya. Satu orang. Oke. Dan kru-kru lain juga ngomongnya seperti itu. "Kok gini sih fotonya? Gini itu gimana?" Aku nggak bisa mendeskripsikan, tapi foto ini rasanya kayak kayak bener-bener nyata gitu ya, gitu. Mmm, Jadi, entahlah ya apa yang ada di situ. Memang kan foto itu, memang menggambarkan suatu cerita kan ya, biasanya mhm, kan memang gitu. Kalau misalnya, kepengen, suasana yang horor, mhm, jadi mhm, kita harus menciptakan suasana yang horor juga.
make up-nya juga horor dan lain sebagainya. Dan di situ talent itu juga kalau bisa, real talent itu memang harus bisa menghayati peran di situ gitu loh. Jadi memang harus semirip mungkin atau seasli mungkin dengan kondisi real di situ gitu loh. Jadi ya terciptalah foto itu tadi. Terus waktu itu kan ada workshop kan ya di daerah Malang, di Batu Malang. Nah, Ko Heru nunjukin foto itu. Ceritalah tentang foto itu bagaimana bla 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 bla. Dan ngerti sendiri Ko Heru tidak pernah menangis. Nah, nangis waktu itu. nangis kejer. Jadi sampai dia itu nggak bisa berkata-kata, bisanya cuma nangis aja. Dan semua yang nonton di situ ngeliatin foto, keren, keren gitu aja. Jadi nggak bisa ngomong apa-apa selain keren dan dia nangis gitu. Nangis bukan karena dibilang keren, tapi karena Enggak, karena foto itu gitu ya. gitu. Jadi malu-maluin sih itu. Kemarin workshop nangis di depan orang banyak. sungguhan bener-bener nangis gitu loh. Nangis yang nggak bisa sampai nggak bisa ngomong. Orang nangis sampai nggak bisa ngomong itu ya apa sih? Biasanya kan orang nangis berbes mili tapi sih bisa ngomong ya kan, meneteskan air mata tapi sambil ngomong. Sampai ngomong aja kayak udah nggak bisa, Nggak bisa kuat ngomong gitu sama ya. sekali. Jadi benar-benar foto itu menggambarkan suatu cerita yang entahlah gitu ya, yang bisa membuat hati ini rasanya pedih sekali. Penasaran banget, nanti bisa dimunculin ya fotonya di Iya, sini. dimunculin gede gitu ya. Soalnya kalau nggak gede itu rasanya kayak nggak kurang puas liatnya ya. bener. Jadi boleh nanti di-spill di sini. Jadi ceritanya gitu. Jadi nggak hanya pengalaman aku pribadi, tapi fotografer dan kru-kru lain itu juga mengalami. Terus si videografer tadi gimana kabarnya? Ada sih, dia juga nggak sadar. Oh, jadi waktu nge-shoot itu semua dalam kondisi nggak ada yang 100% apa ya, kayak sadar gitu ya. Jadi ini kan photoshoot, jadi videografer itu kan nggak nge-shoot video, dia hanya bantuin aja gitu loh. Jadi dia memang nggak nge-shoot video, tapi hanya membantu kayak Tapi membantu. semuanya nggak sadar waktu itu, maksudnya videografernya. Ketika ini sih, maksudnya mereka itu ya menjalankan kayak rutinitas biasanya. Jadi nggak sadar. Nggak sadar pingsan. Enggak. Iya. Jadi cuman tolong itu dipindah ke sini, tolong itu dipindah ke situ. Ya sudah, mereka hanya menjalankan gitu. Oh ya, dipindah gitu. Jadi videografer ini juga ngerti gitu loh ya kan? Nggak tahu kok tiba-tiba bisa ngomong kayak gitu kan. Nggak ngerti gitu loh. Si Ko Herunya juga kayak manut-manut aja Iya. gitu kan. Oh ya oke, itu pindah situ ya. Terus dibisikin lagi, itu kok dipindah ke sana. Oke, oh itu pindah ke situ. Nah, yang itu dipindah ke situ. Oh ya, itu pindah situ. Jadi ini bisikin, ini merintah. Ini bisikin, ini merintah. Oh, sana gitu. Jadi ya wes gitu. Jadi berjalan sesuai biasanya. Nggak ada yang aneh di saat itu. Tapi waktu lagi nge-shoot itu ada mengalami selain yang tadi itu ya, mungkin kejadian-kejadian lain gitu. Nggak ada sih ya. Sempat nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Anehnya cuma di foto itu aja. Gitu. Bahkan orang lain yang waktu itu nggak tahu ceritanya gitu juga sudah bisa nebak gitu ya waktu lihat foto itu yang tadi tunjukin ke temen itu ya katanya. Benar. Makanya Ko Heru itu memang kalau foto itu memang julukannya si Heru fotografer konseptual. Siap. Siap gitu. Jadi memang Ko Heru itu sukanya memang foto-foto yang berkonsep. Jadi bukan foto-foto yang asal jepret gitu. Jadi memang harus berkonsep. Kayak misalnya konsep horor ya
gimana Seperti yang horor sebelum itu di gitu. episode sebelumnya itu yang di Heeh. Bali juga itu ya. Itu foto-foto biasa sih sebenarnya. Kalau foto-foto konsep itu kalau misalnya foto zombie gitu berarti ada talentnya yang jadi zombie, terus ada apa namanya ornamen-ornamen yang mendukung kayak apa jaring laba-laba kayak apa kayak gitu loh. Jadi bener-bener harus menyerupai horor lah, kayak kelihatan horor banget gitu. Nanti boleh dicek-cek di itu ya, Di Instagram ya, boleh. sosial media. Heeh. Private. Oh di, oh di private ya. Harus nunggu di Accept dulu. harus nunggu di accept dulu ya. Sabar ya kalau mau follow ya. Gitu sih. Jadi memang pengalaman tidak dari aku aja, tapi Ko Heru juga yang sebenarnya Ko Heru itu orang yang lurus-lurus aja ya. Maksudnya nggak peka banget, nggak peka banget. Nah ini kok jadi oh iya ada gitu. Tapi yang cerita kalian tuh apa nggak terlalu ke horor yang menakutkan gitu Benar, ya. heeh. Tapi kayak lebih ke ya itu tadi sesuai dengan kan konsepnya juga kan konsep yang sedih, pedih Benar, kayak tadi kan pedih, ceritanya. bukan horor sih, tapi lebih ke pengalaman yang menyayat hati lah ya. Nah, itu kenapa kok kayak yang aku mau tanyain tuh kayak kenapa tiba-tiba kepikiran buat jalan cerita seperti itu gitu kan? Sebenarnya nggak ada niat sih, cuman seneng-seneng aja tantangan kayak gitu tuh seneng. Itu Memang kalau buat konsep kayak gitu cuman dari fotografernya aja atau emang ada kayak apa yang mau nambahin dari mungkin dari Cenoniknya atau mungkin dari kru-kru yang lain gitu kayak ikut nambahi jalan ceritanya gitu loh. semuanya ikut sih, maksudnya ada tambahan-tambahan cerita, tambahan properti kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak lebih mendramatisir gitu loh. Biar kayak kelihatan hidup kayak gitu sih. Jadi aku dulu memang suka difoto, tapi aku sebenarnya nggak suka kalau difoto orang lain. Jadi fotonya cuman boleh Ko Heru aja. Soalnya udah pasti hasilnya bakal oke banget gitu ya. Enggak juga sih, malu sih sebenarnya. Soalnya aku bukan model. Jadi cuman sebagai ini aja belajar, ajang belajar gitu ya. Daripada ini kan apa namanya hire foto model ya, seorang foto model yang jamnya juga kadang ditentuin berapa jam. Tapi kalau sama istri sendiri ya oke lah gitu. Bebas gitu ya. Bebas. Jadi gitu sih. Jadi pengalamannya benar-benar sangat menyayat hati. Begitu. Itu foto itu pernah ditunjukin ke kayak orang apa yang ngerti tentang dunia-dunia seperti itu nggak? Maksudnya kayak di Terawang atau apa gitu loh. Pernah gak sih? Ke CK. Ada sih pernah. Terus dibilangin apa? Pilihannya apa? Kenapa? Jadi bukan orang yang dukun ya. Bukannya Dia punya kayak kejadian. supranatural gitu Iya, yang Ya. orang. waktu itu, jadi waktu itu aku tunjukin ke dia, kenapa sih foto ini? Ya ternyata apa yang dibilang dia itu memang benar-benar seperti apa yang aku rasain. Jadi sebenarnya Lapindo itu kan banyak sekali korbannya. Ya, banyak sekali. Meninggal dunia kan, akibat dari situ. Nah, itu sebenarnya apa sih merefleksikan mereka kayaknya seperti itulah. Kata-kata Mewakili perasaan waktu saat itu gitu ya. Karena kan memang kita ngomong tempat aja ya, tempat misalnya ruangan ini. Mungkin dulu gitu pernah terjadi apa. Ini misal ya pernah terjadi apa atau apa. Tembok itu yang biasanya memang nggak bisa apa-apa, tapi tembok itu kan bisa bercerita, mempunyai kenangan yang tidak bisa mereka ungkapkan. Jadi dipegang gini, mereka yang ngerti, oh dulu pernah terjadi seperti ini, kayak gitu sih. Makanya tembok berbicara ya. Nah, makanya tembok berbicara. Jadi gitu sih. Jadi ya pas gitu ya mungkin juga karena nge-shootnya itu kan di Lumpur Lapindo itu tadi ya. Jadi ya fotonya jadi kayak gitu kayak
hidup bener-bener orang yang lihat itu sampai kayak nangis gitu Benar kan. ya, heeh. Oke. Jadi bener-bener apa, harus apa ya, nggak cuman pinter dalam mengambil foto, tapi juga harus apa ya, kayak tahu buat konsepnya. Peka, harus peka sih gitu. Jadi memang kita itu sebenarnya kan hidup berdampingan ya. Iya. Kita harus saling menghormati juga. Terus apa namanya, ngertilah gitu. Jadi apa-apa juga kadang oh ya ada, memang beneran ada gitu. Jadi jangan sampai eh, kata-kata kotor, seenaknya sendiri, mentang-mentang ini, oh ini nggak nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Padahal kan kita juga hidupnya berdampingan gitu, saling menghormati aja lah gitu. Jangan memancing mereka gitu Bener, ya. jangan memancing, jangan sombong gitu sih. Jadi itu sepenggal cerita dan masih banyak cerita-cerita yang lainnya yang kalau diceritain itu mungkin Berapa episode ini ya? berbuku-buku ya. Berepisode-episode nanti ini ya, berentetan Berepisode-episode gitu ya. episodenya gitu ya. Jadi mau di ini dulu apa dilanjut? Oh, jadi ya aku juga sampai sekarang pun nggak ngerti ya, maksudnya itu nggak ngerti eh foto itu sebenarnya Kayak sampai sekarang belum menemukan jawabannya gitu ya. kok bisa Kok gitu bisa loh, gitu kok kan. bisa. Jadi ya flashback lagi, ya aku ngelamun sambil apa namanya, sambil ngebayangin, sambil Kok aku bisa foto kayak gitu gitu iya, kan. kok bisa. Padahal itu juga pakai baju hem, ya kan, hem putih, terus dicipratin kayak merah-merah gitu. Padahal ya biasa, propertinya biasa gitu Biasa, kan. propertinya cuman biasa. Terus adegan nyembur api, kayak itu loh, sirkus-sirkus gitu. Nah, nyembur api, terus leher dikalungin rantai sambil kayak diseret. Nah, terus ekspresi itu kan memang harus yang kayak bener-bener kesakitan harus gitu loh dapet ya. gitu ya. Ayo lagi cepret gitu. Jadi ya nahan capek juga, mulai dari sore kan. Capek juga, terus Tapi maksudnya untung loh, itu kan jam-jam udah malam tau, apalagi malam. di tempat kayak gitu. Tapi untungnya kan nggak ada kejadian yang kayak digangguin atau Enggak apa gitu, sih, enggak kan? kita ramean, kita juga sopan, nggak ngomong-ngomong kotor juga, ya itu tadi, saling menghormati itu tadi sih. Jadi alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa gitu. Cuman ya itu tadi ya yang kayak tiba-tiba secara tidak sadar semuanya berjalan gitu ya. Iya, kayak ada Langsung, yang ngatur gitu loh, cek gitu. Jadi semuanya kayak sudah diatur, sudah disetting, udah fotomu itu kayak gitu, gitu. ini mungkin yang nonton juga ada yang bisa memberikan pendapat ya melihat foto itu gitu Nah, kan. ada yang mau komen gitu, fotonya itu seperti apa kalau di mata kalian gitu. Atau yang punya six sense gitu ya. Yang indigo atau indihome gitu ya. Itu boleh komen di bawah ya. Kenapa sih foto itu kok jadi seperti itu gitu loh ya. Aku sendiri juga nggak bisa ngomong yang gimana-gimana. Nah, Anda yang di rumah ya mungkin ya kan. mungkin ya bisa komen ya, fotonya itu mengandung apa. Karena sampai sekarang juga talentnya sendiri pun kayak Nggak tahu. nggak tahu gitu Nggak kan. tahu. Fotografer sendiri sampai nangis-nangis juga nggak tahu. Bisa sampai kok bisa senangis itu gitu ya. Perasaannya cuman sedih, menyayat hati, cuman gitu aja. Nangis juga nggak tahu kenapa. Nangis kenapa gitu ya. Nah, yang di rumah mungkin bisa komen ya. Tulis saja nanti komen. Nah, siapa tahu ya. Siapa tahu bisa memberi petunjuk gitu ya. Betul, memberi Setelah petunjuk. sekian lama gitu kan. Udah berapa tahun yang lalu itu ya? Tahun berapa itu?
Oh iya, berarti sekitar kalau sekarang 2025 ya. 10 tahun Loh, lalu mungkin. udah lama 9 banget tahun ya. lalu ya. 9 tahun lalu. Udah lama banget berarti ya. Lama banget sih. Jadi sampai sekarang nggak ngerti jawabannya. Kenapa? Gitu. Tapi kalau nge-shoot di Lapindo sendiri tuh udah berapa kali? Maksudnya kan mungkin sering ya, tapi baru kali itu kayak Iya, baru dapet kali kejadian itu. kayak gitu. Heeh. Oh. Jadi udah sering sih. Memang kan di situ kan banyak banget ya fotografer yang ambil shoot di situ buat wedding, pre-wedding, kayak gitu-gitu sih. Kalau misalkan kayak nge-shoot di situ ya, pernah ada pengalaman kayak mungkin di foto itu tiba-tiba kelihatan nampak apa gitu apa? Ada. Kayaknya di film. Oh enggak ada, Oh, nggak ada ya? Enggak ada. Enggak pernah sih. Oh, Belum pernah. belum pernah. Belum pernah. Soalnya kan tempatnya sendiri kan seperti itu ya, memang ada kejadian di situ gitu loh kan. Biasanya banyak yang ngalamin ini ngambil foto apa tiba-tiba Iya, ada bayangan hitam atau apa gitu kan. Tanah menjadi saksi bisu. Ya, biarkan rumput bergoyang ya, itu bergoyang memang. Jadi tanah itu menjadi saksi bisu kan kejadian-kejadian yang lalu itu seperti apa gitu ya. Memang nggak bisa diungkapkan ya, mereka yang tahu sejarahnya itu gimana gitu. Jadi kita juga nggak tahu dulunya seperti apa, apalagi aku pendatangan ya. Ya sama Jadi sekali nggak mereka tahu. sebagai korban pun kayak apa ya, pengen perasaannya pengen bisa tersampaikan kayak gitu kan. Jadi ya mungkin lewat foto itu ya semuanya bisa tahu bahwa Saat kejadian itu gitu ya. benar-benar menyayat hati begitu sih. Pesannya seperti itu. Gitu. Oke. Mungkin segitu dulu ya. Cerita di episode kali ini ya. Mungkin nanti next bisa iya. cerita-cerita lagi ya, yang lebih horor lagi. Yang Masih banyak cerita-cerita horor Masih ya. banyak stoknya ya. Nah ini aku ada cerita satu lagi. Boleh di-spill singkat, episode selanjutnya bisa diceritakan lebih detail gitu kan. Ini pengalaman di suatu tempat ya. Ternyata tempat itu horor. Oke. Udah gitu aja. Horornya tuh gimana? Maksudnya spill tipis-tipis lah. Spill tipis-tipis. Dulu aku sempat kerja ya. Ini aku memang benar-benar pure, nggak boleh sebutin tempat, nggak boleh sebutin nama jalan pun tidak boleh. Jadi boleh, ini di suatu tempat. Beneran nggak boleh? Nggak. Oke. Jadi ini di suatu tempat ya, aku kerja di situ. Itu baru pindah sebenarnya, baru pindah di situ. Terus kebetulan tempat itu sudah tidak terpakai sekitar masih baru. Oh, masih baru. Masih baru. Kira-kira 6 bulanan atau sampai setahun lah ya. Masih baru banget. 6 bulan sampai setahun tidak terpakai. Tapi bukan tidak terpakai terus ditinggal gitu ya, enggak. Karena bosku yang punya rumah itu ya rumahnya deket di situ gitu loh. Jadi ya sebenarnya enggak yang ditinggalin, enggak, cuman memang memang lagi off gitu loh, off. Karena memang ada keperluan di luar negeri gitu ya. Jadi memang off sebentar. Nggak ada yang jaga di situ dan aku juga baru pindah di situ. Terus aku bersih-bersih apa segala macem dan tinggal di situ seadanya dulu. Oke, aku tinggal di bawah waktu itu. Di situ ada 2 lantai. Nah di atas itu memang jarang banget dipakai. Ada gudang juga, tempat peralatan kayak gitu. Nah terus pas aku masuk di situ memang rasanya nggak enak ya. Hawanya berbeda. Tapi enggak spill aja, spill tipis-tipis. Nah hawanya memang nggak enak, tapi ya aku betahin aja, namanya cari cuan ya kan. Demi cuan. Oke lah, gas gitu ya.
Jadi di situ aku tinggal di situ di lantai bawah. Nah, pas hari keberapa gitu ya, itu aku tidur seperti biasa. Ini waktu masih sendiri kan cerita? Iya, sendiri. Sendiri memang aku dipasrahin gitu ya, dipasrahin oke tinggal aja di situ, kamu bersih-bersih apa segala macam, jaga ruko ini gitu. Oke, aku tinggal di bawah. Nah, aku ngerasanya pas waktu mau tidur ini itu kayak kerasa di atas itu ada yang lari. Duk, 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 duk. Kalau aku kayak gitu aku pikir oh tikus gitu. Iya, aku awalnya memang kepikiran itu, oh tikus gitu. Oke, tikus. Hari kedua, duk 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 duk. Terus ya itu ya. Sering Jadi kayak gitu ya? lari gitu loh, bukan tikus kan gitu ya. Itu lari. Jadi kayak orang lari, gluduk 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 gitu. Hari berikutnya kayak gitu lagi. Lama-lama penasaran nggak sih? Aku intip, ya nggak ada apa-apa. Oke. Akhirnya ya sudah nanti aja. Kalau penasaran cerita selanjutnya ya, nanti tonton di episode selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah Terima nonton. kasih yang sudah nonton ya. Terima kasih yang sudah menemani saya dan Kak Grace. Betul. Sampai jumpa lagi Di episode episode selanjutnya. Bye bye, Febly Me. Love yourself, love your skin.